Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Rabu, malam ke-15 Zulhijjah 1441 Hijriah, 4 Agustus 2020, yaitu ngaji malam ke-1 kitab Safinatun Najah. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yus kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat pondok kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Rabu tanggal 4 Agustus tahun 2020 atau bertepatan dengan tanggal 15 bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah, kita akan sama-sama memulai mengaji kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ini adalah satu kitab yang mengisi ataupun yang berisi ataupun yang mengupas tentang masalah fikih, di mana ini merupakan kajian fikih dasar dalam khazanah keilmuan. Di berbagai pondok-pondok pesantren, kitab Safinatun Najah ini adalah satu kitab yang wajib dikaji oleh para pemula-pemula yang akan mempelajari kitab-kitab fikih selanjutnya. Bahkan bisa dikatakan seorang santri atau seorang pelajar pemula tidaklah dia akan mengkaji kajian-kajian yang lain sebelum dia mengaji kitab Safinatun Najah ini. Kitab Safinatun Najah fi Usuluddin wal Fiqhi. Safinah itu berarti perahu, An-Najah ini asal dari kata An-Najati, yakni keselamatan. Jadi secara harfiah Safinatun Najah adalah perahu keselamatan. Secara filosofi barangkali mungkin musannif atau pengarang dari kitab ini berharap kitab Safinatun Najah ini menjadi wahana di mana ketika ada seorang mengkaji kitab Safinatun Najah ini, dia akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.
Kitab ini dikarang oleh seorang alim yang bernama Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Al-Hadrami ini berarti adalah berkebangsaan Hadramaut, Yaman. Berasal dari daerah Yaman, Hadramaut. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami ini adalah salah satu pendakwah Islam yang masuk ke Indonesia dan wafat juga di Indonesia. Beliau ataupun makbarah kuburan beliau berada di daerah Tanah Abang. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Di tahun-tahun belakangan mulai ramai orang-orang pada berziarah mendatangi kuburan ataupun makbarahnya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, karena konon di wilayah ibu kota ada seorang alim yang bernama Syekh Salim bin Sumair. Beliau dikuburkan di daerah tersebut di sekitar lokasi yang mungkin sangat masyhur di Indonesia sebagai pusat perbelanjaan di DKI, yakni daerah Tanah Abang. Di situ ada makbarah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa berziarah pada pengarang kitab Safinatun Najah ini, yakni Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Sahabat pondok kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kitab Safinatun Najah ini disyarahi Syekh Nawawi Banten, atau biasa dikenal dengan Syekh Abi Abdul Mu'ti Muhammad bin Nawawi Al-Jawi, dengan nama kitabnya Syarah Kashifatus Saja. Syarah Kashifatus Saja ini dikarang oleh Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten yang juga pada beberapa hari yang lalu kita telah sama-sama menghatamkan kitab Aqidatul Awam, yang juga kitab Aqidatul Awam disyarahi oleh beliau Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten adalah seorang alim yang banyak mensyarahi kitab, termasuk syarahnya kitab Aqidatul Awam dan syarahnya kitab Safinatun Najah ini yang bernama Kashifatus Saja. Insya Allah di berbagai penjelasan ataupun uraian yang nanti akan saya ketengahkan, saya akan mencoba untuk juga sedikit mengupas ataupun sedikit menguraikan penjelasan dari Syekh Nawawi Banten dalam syarahnya kitab Kashifatus Saja. Baik sahabat pondok kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama bertawassul menghadiahkan suratul Fatihah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga terutama kepada pengarang kitab Safinatun Najah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi
وصحابته والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين، خصوصا مولانا سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في جاوة، خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن Gunung Jati Cirebon، وإلى حضرة الشيخ بورك راوang Syekh Zatul Kahfi Cirebon، Syekh Samadullah Mbah Musangkan Cirebon، مولانا سلطان حسنuddin Banten، Syekh Abdul Muhyi Pamijahan، Syekh Panjalu Syekh Abdul Makki، والحبيب حسن bin Abi Bakar Al-Idrus Luar Batang، Pangeran Raja Muhammad Pangeran Luhung Mbah Muqayyim Kiai Muta'ad Kiai Krian Kiai Abdul Jamil Kiai Muktamil. ونخص خاصة تامة إلى حضرة مصنف هذا الكتاب الشيخ العالم الفاضل سالم بن سمر الحضرامي، وإلى حضرة الشيخ العالم الفاضل أبي عبد المعطي محمد نواوي الجاوي، وإلى حضرة شيخ صالح دارت سمران كخالد بنكان كهاشم أشعري ومشايخ هاشم أشعري ومشايخ، خصوصا شيخنا ومربي روحنا كالحاج ميمون زبير، كالحاج عبد الرحيم أحمد، كالحاج فاقه إمام، كالحاج جنيد أنس، والحبيب هود بن محمد بن عمر بن يحيى، والسيد محمد بن علوي الملكي المكي، أصولهم وفروعهم وحواشهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعلي درجاتهم في الجنة، وأعد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكرماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat belakang. Saya ulangi. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kang welas asih ing dalem akhirat belakang. Musannif ataupun pengarang kitab Safinatun Najah yakni Syekh Salim memulai mengarang kitab ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan alasan iqtidaan bil kitabil aziz, adalah semata-mata karena iqtida. Iqtida itu mengikuti Al-Qur'anul Karim, di mana kitab Al-Qur'an dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim pada surat pertama atau ayat pertama surat Al-Fatihah. Makanya iqtida mengikuti Al-Qur'anul Karim, beliau juga memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di samping pula imtithalan wa ta'atan, karena mengikuti dan taat terhadap
sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, inna awwala ma katabahul qalam bismillahirrahmanirrahim, bahwa permulaan yang dicatat oleh atau yang ditulis oleh al-qalam, yakni pena catatan amal, pertama kali yang dicatat adalah bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum kitaban faktubuha. Maka ketika kalian semua mau menulis kitab, maka tulislah di permulaannya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sekabehane puji. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi, tetep kagungane Gusti Allah. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi, tetep kagungane Gusti Allah. Segala puji bagi Allah, yakni memuji yang jumlahnya ada 4, yakni hamdul qadim alal qadim, hamdul qadim alal hadith, hamdul hadith alal qadim, hamdul hadith alal hadith. Keempat-empat ini yakni memujinya Allah kepada zatnya. Yang kedua, memujinya Allah kepada makhluknya. Yang ketiga, memujinya makhluk kepada Allah. Dan yang keempat, memujinya makhluk kepada sesama. 4 memuji ini semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Rabbil alamina, kang mengerani wong alam kabeh. Rabbil alamina, kang mengerani wong alam kabeh. Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam, di mana al-alamin adalah bentuk jamak dari isim mufrad atau bentuk tunggal alam. Alam adalah ma siwallah, segala sesuatu selain Allah adalah alam. Manusia alam, hewan alam, tumbuh-tumbuhan alam, bebatuan alam, langit alam, bumi alam, surga alam, neraka alam, langit, gugusan bintang, semuanya adalah alam. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wabihi lan ing Allah, wabihi lan ing Allah, nasta'inu nyuwun pitulungan sapa kula. Wabihi lan ing Allah, nasta'inu nyuwun pitulungan kula, nyuwun pitulungan ala umurid dunya, ingatase piro-piro perkara dunia, waddini lan perkara agama. Wabihi lan ing Allah, nasta'inu nyuwun pitulungan sapa kula, nyuwun pitulungan ala umurid din, ala umurid dunia, ingatase piro-piro perkara dunia, waddini lan perkara agama. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wabihi nasta'inu
dan hanya. Di sini faidatil ikhtisos, yakni fungsinya mengkhususkan. Di redaksi wabihi nasta'inu adalah dan hanya kepada Allah lah. Sama dengan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Di sini wabihi nasta'inu dan hanya kepada Allah lah nasta'inu kami memohon perlindungan, mohon pertolongan ala umur dunia atas perkara-perkara dunia, waddini dan perkara agama. Mohon pertolongan masalah-masalah dunia kepada Allah. Sulitnya pekerjaan, sulitan hidup, permasalahan-permasalahan keluarga, apapun yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia ini, jika kita memohon pertolongan, maka memohon pertolongannya kepada Allah. Namun tentu pemaknaan memohon pertolongan Allah tidak menghilangkan peran wasilah. Wasilah adalah perantara. Wasilah adalah perantara. Sebagai contoh misalkan ketika kita dalam keadaan kesulitan ekonomi, lalu membutuhkan bantuan orang lain, baik itu dalam hal untuk meminjam uang ataupun dalam hal mencari solusi supaya mendapatkan uang, maka dengan kita meminta bantuan rekan kita dan meyakini bahwa semua yang dilakukan, entah itu bantuannya ataupun solusinya, hakikatnya adalah dari Allah. Maka tetap kita meyakini dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan. Wasilahnya, perantaranya adalah teman sendiri, saudara sendiri, ataupun keluarga sendiri. Jadi, memohon pertolongan kepada Allah masalah duniawi tentu tidak menghilangkan peranan wasilah ataupun perantara, yakni orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sama juga, misalkan ketika ada orang tenggelam, tentu memohon pertolongannya kepada Allah. Namun wasilahnya, perantaranya adalah orang-orang yang ada di dekatnya. Jika dia mohon, minta untuk ditolong dari tenggelamnya, ya memohonnya kepada Allah, yakin bahwa yang menolong adalah Allah, tapi wasilahnya adalah orang lain. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya, dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan atas perkara-perkara dunia, waddini dan perkara agama. Tentu sebagaimana kita ketahui, keselamatan kita di akhirat, ya di dunia dan di akhirat, adalah berdasarkan pertolongan Allah. Wa sallallahu wasallama wa sallallahu lan mugi-mugi paring rahmat ta'zim. Wa sallalan mugi-mugi paring rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah
Wa sallalan mugi-mugi paring rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah. Allah paring rahmat ta'zim. Wa sallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah. Wa sallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah. Sholawat lan salam mugi-mugi mudah-mudahan tercurahkan ala sayyidina, muga tetap ingatase Gusti kita. Ala sayyidina, muga tetap ingatase Gusti kita, pemimpin kita, panutan kita, Muhammadin, rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Ala sayyidina, muga tetap ingatase Gusti kita Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad, khatamin nabiyyina, kang dadi pungkasane para nabi. Khatamin nabiyyina, kang dadi pungkasane para nabi. Wa sallallahu lan mugi-mugi paring rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah. Wa sallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah. Ala sayyidina, mugi tetap ingatase Gusti kita Muhammadin, rupane Kanjeng Nabi Muhammad, khatamin nabiyyina, kang dadi pungkasane para nabi kabeh. Semoga Allah memberikan sholawat dan salamnya kepada panutan kita, pemimpin kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah nabi paling akhir, khatamin nabiyyin, nabi paling akhir. Di pengajian kitab Aqidatul Awam dijelaskan paling akhir dari segi beliau diwujudkan di dunia ini, atau dilahirkan di dunia ini. Namun secara penciptaan adalah makhluknya Allah yang pertama kali diciptakan. Ini diisyaratkan dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflak. Andaikan aku tidak menciptakanmu Muhammad, andaikan aku tidak menciptakanmu Muhammad, lama khalaqtul aflak, maka aku tidak menciptakan cakrawala. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Allah menciptakan apapun yang ada di alam semesta ini. Jadi khatamun nabiyyin adalah dari sisi dilahirkan di dunia ini adalah yang terakhir. Namun dari sisi penciptaan ruhnya, nurnya Muhammad itu pertama kali sebelum nabi-nabi yang lainnya. Wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi. Semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan sahabat-sahabate Kanjeng Nabi. Ajma'ina sekabehane. Wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan sahabat-sahabate Kanjeng Nabi. Ajma'ina sekabehane. Semoga sholawat serta salam tercurahkan pula kepada keluarganya, para sahabatnya semuanya. Untuk mereview kembali siapa keluarga Nabi. Keluarga Nabi adalah keturunan beliau dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Namun diperluas lagi pemaknaan keluarga. Dalam sebuah keterangan dikatakan keluarga Nabi adalah kullu muslimin taqiyyin, setiap orang, atau kullu mukminin taqiyyin,
setiap orang beriman yang bertakwa adalah keluarga Nabi, adalah keluarga yang memperoleh ijabatu dakwah, yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan dakwah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan dengan keluarga Nabi. Siapapun itu, sekarang pun jika ada orang yang mukmin bertakwa, dia dikatakan dengan alun Nabi atau keluarga Nabi. Salawat dan salam pula mudah-mudahan tercurahkan kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat adalah generasi pertama, yakni orang-orang yang hidup di zamannya Nabi. Hidup di zaman itu, di zaman beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman, pernah bertemu meskipun sebentar, meskipun tidak melihat dalam keadaan buta. Seperti Abdullah ibnu Ummi Maktum, beliau buta, hidupnya di zaman Rasulullah, sering berjumpa meskipun tidak melihat. Hidupnya sezaman, kemudian beriman. Hidup sezaman dengan baginda Rasulullah, kemudian beriman, dan pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikatakan dengan sahabat. Wala haula lan orana daya sumingkir saking durhaka. Wala haula lan orana daya sumingkir saking durhaka. Wala quwata lan orana kekuatan ngelakoni ibadah. Wala haula lan orana daya sumingkir saking durhaka. Wala quwata lan orana kekuatan ngelakoni ibadah illa billahi angin kelawan pitulungi Allah al-aliyyi kang maha luhur, al-azimi kang maha agung. Illa billahi angin kelawan pitulungi Allah al-aliyyi kang maha luhur, al-azimi kang maha agung. Wala haula lan orana daya sumingkir saking durhaka. Wala quwata lan ora ana kekuatan nglakoni ibadah. Illa billahi angin kelawan pitulungi Allah. Al-aliyyi kang maha luhur, sifate Allah al-azimi kang maha agung. Bahwa wala haula artinya adalah tidak ada kekuatan apapun agar kita terhindar dari bermaksiat kepada Allah. Nggak ada yang bisa menjadikan kita terhindar dari maksiat, kita terhindar dari berbuat keburukan. Itu tidak ada. Wala quwata dan tidak ada pula kekuatan melakukan ibadah kecuali semuanya itu berkat pertolongannya Allah. Sebagai contoh, kita hidup misalkan bareng bersama-sama dengan orang-orang yang kurang baik. Hidup berdampingan dengan orang-orang yang selalu melakukan maksiat. Nah, yang bisa menjadikan kita akhirnya tidak ikut-ikutan terbawa oleh kemaksiatan, yang menjadikan kita tidak ikut-ikutan terbawa, ikut melakukan keburukan adalah semata-mata pertolongan Allah.
Katakanlah misalkan kita tadi berada dalam suatu lingkungan. Di situ orang-orang banyak yang katakanlah mabuk-mabukan. Kemudian penyalahgunaan narkoba. Lalu Allah menggerakkan hati kita. Allah menggerakkan hati kita tidak mau dan tidak ikut-ikutan untuk melakukan hal tersebut. Lah, yang membuat kita terhindar, yang membuat kita tidak mau melakukan perbuatan maksiat itu Allah. Makanya kita bersyukur. Harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman yang sudah tidak menentu seperti sekarang ini, kita masih mau menyempatkan diri untuk bertolabul ilmi, menuntut ilmu. Ini juga adalah pertolongan Allah. Wala quwata. Yang menjadikan kekuatan hati kita terdorong untuk melakukan kebaikan. Kita terdorong untuk mau mengaji, kita terdorong untuk mau bersedekah, kita terdorong untuk mau memiliki kepedulian kepada orang lain adalah semata-mata karena kekuatan dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan kalimat la haula wala quwata, kita tidak takabur, kita tidak ujub, dan kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu menghindarkan diri kita dari berlaku atau berbuat maksiat, dan Allah yang senantiasa memberikan pertolongan, kekuatan kepada diri kita untuk melakukan ibadah. Hati kita tergerak untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Bahkan kita tergerak untuk melakukan amalan-amalan sunnah, tergerak untuk deres Al-Quran, tergerak untuk mengaji di malam ini adalah semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aliyyi Al-Azim, Allah yang maha luhur, yang lagi maha agung. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Syukran wa dumtum fil barakah wal khair wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf Mas Ari dan rekan-rekan sekalian, mohon izin untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.